لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa selesai menyambung materi yang lalu dari pembahasan hukum roh, hukum huruf roh ditinjau dari ketebalan dan tipisnya huruf tersebut ketika diucapkan. Jadi kita balik lagi ke apa yang kita sebut di pertemuan yang lalu. Terkadang ro itu dibaca tarhim, dibaca tebal. Terkadang ro dibaca tertib, dibaca tipis. Dan kondisi yang ketiga yang mungkin tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain, terkadang ro boleh pilih, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas kaidah ro itu dibaca tebal, ro dibaca tebal atau dalam bahasa istilah tajwidnya tarhim, dibaca tarhim. Kita masuk ke ro yang dibaca tertib, dibaca tipis. Ro yang dibaca tipis. Di halaman 83 di baris atau di bagian kanan dari bagian yang di bawah ada penulis tertib atau hukum ro tertib dibaca tipis ada 4 kaidah. Ada 4 kaidah. Yang pertama, ketika ro-nya berharokat kasroh dibaca ri, dibaca ri. Jadi kalau ri, enggak ri. Contoh dalam potongan ayat rijalun, maka kata ro di sini tidak boleh dibaca tebal. Apa alasannya? Kondisi ro-nya dilihat karena harokat huruf ro-nya kasroh, maka tidak boleh dibaca tebal. Jangan di sini dibaca rijalun. Dan huruf-huruf yang istilahnya dibaca tipis itu identik dengan apa Pak? Kalau kondisi mulut kalau dilihat gitu ya, terbuka. Dan lebih banyak ketika huruf itu berharokat kasroh ri. Biasanya ketika mengucapkan huruf-huruf yang tipis, mungkin selain huruf ro, misalnya kita ambil contoh apa? Sa. Kondisi mulut itu tidak apa Pak? Tidak datar. Untuk menyempurnakan cara pengucapan tadi, misal sa, ini lebih apa? Ke samping. Sa. Sa. Seperti orang mau apa? Tersenyum. Samping. Sa. Atau ta, pun sama. Ta. Di huruf-huruf yang tipis atau di huruf-huruf yang kasroh ada lebihnya, di mana rahang bawah itu turun. Jadi kata di gak lidahnya saja yang goyang, tapi apa? Rahang goyang. Kenapa rahang harus goyang? Kenapa rahang harus turun? Huruf tadi komponennya 2. Yang satu hurufnya, ro-nya, yang kedua harokatnya. Hurufnya
Makhrajnya yang harus diperhatikan, tidak bertemu dengan langit-langit bagian depan. Nah, turunnya raha itu kaitannya bukan dengan huruf, dengan harokat. Ini pembahasan awal kita dahulu yang kita sebut dengan itmamul harokat. Bagaimana menyempurnakan harokat. Nah, gerakan-gerakan tadi itu dari harokat, bukan dari huruf. Kalau huruf tadi makhrajnya, ujung lidahnya bertemu dengan apa? Langit-langit bagian depan. Nah, makanya tergabung tadi di antara dua tadi. Lidah nempel, paham, turun. Jadi, nah, kita coba baca bareng-bareng. Jadi, ingat lidahnya jangan ditarik ke belakang ya. Taruh di depan. Jadi, jangan jangan ditebarkan. Jadi, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan, jangan dibanyakan getarannya. Nah, contoh bareng-bareng. Rijalun. Kondisi yang kedua, ketika huruf-hurufnya sukun. Huruf-hurufnya sukun, harokat sebelumnya kasrah. Contoh, Fir'auna. Dibaca bareng-bareng. Fir'auna. Tipisnya. Fir'auna. Kalau dibaca biasa atau tebal, Fir'auna, keliru. Kenapa keliru? Karena bobnya di sini harokatnya sukun dan sebelumnya kasrah, wajib dibaca tipis. Nggak boleh milih, harus dibaca tipis. Nah, yang ketiga, kalau roknya sukun, huruf sebelumnya sukun dan huruf sebelumnya kasrah. Ini kondisi ketika apa? Sukun kasrah. Ketika wakof. Nah, kita sebutkan di pertemuan yang lalu, huruf itu nggak bisa seandainya ada dua sukun. Ada dua sukun berentet itu nggak bisa dibaca kecuali dalam kondisi ini, kondisi wakof. Kalau kondisi nggak wakof nggak bisa dibaca. Mau gimana caranya, mulutnya aneh-aneh itu. Nah, coba kita baca di sini. Hijau. Apa? Dibaca tipis. Hijin. Kalau dibaca hijau, tebal. Tapi di sini harus dibaca tipis. Hijin. Lebih id. Enggak kol-kolan jer. Hijin. Dalam surat apa ini? Al-Fajr. Qasamul lidhi hijin. Kalau disamakan sama sebelumnya, wal fajr, tebal. Walayalin ashur, tebal. Terus ida yasur, tebal. Terus hal fi dzalika qasamul lidhi hijin. Nah, di sini tipis. Harus dibedakan, jangan diruntut semuanya tebal. Nah, di sini perlu kita sedikit perhatian. Berubah makna enggak? Kalau berubah makna enggak. Cuma dari segi kefasihan di dalam mengucapkan tidak fasih. Karena menyelisih kaidah tajwid. Nah, dan itu kalau sekarang mungkin
jarang ditemui Pak. Tapi kalau dulu sebelum tenar-tenarnya pondok-pondok tahfidz, kajian-kajian tahsin gitu banyak kayak gitu. Apa? Kayak awal bad walayalin ash hilang semua ujungnya. Iya. Nah, dulu itu banyak. Dulu masih. Cuma udah berubah sekarang. Udah pada belajar. Ini surah Wal as masih banyak didengar itu surahnya hilang. Ya, nah itu. Mungkin pikirannya mungkin agak sulit gitu ya. Dua syukur. Nah, cuma itu tetap harus terbaca. Nah, yang keempat, rohnya sukun, sebelumnya ada ya, sukun, dan sebelumnya apa ini? Fathah. Bukan sukun, fathah. Kalau sebelumnya sukun, masuknya ke poin nomor 3. Kalau sebelumnya kasroh, sukun kasroh, masuknya poin nomor 3. Dan masuk di poin nomor 3 itu apa? Rohnya sukun, sebelumnya ya sukun, sebelumnya kasroh, masuk di situ. Di yang keempat, kaitannya dengan roh sukun dengan ya sukun. Kemudian huruf sebelumnya fathah. Jadi kalau diperhatikan mat apa ini namanya? Ada ya sukun sebelumnya fathah. Baik. Pada apa? Batin. Quraish. Apa lagi kata lain? Lail. Nah, batin. Nah, di kondisi seperti ini, kalau akhirnya itu huruf sukun, baca tipis loh. Contoh, bil khair. Bil khair. Matin itu dibaca berapa banyak? 2. Nah, tapi panjang. Bil khair. Itu bisa 2, bisa lebih saja. Bisa 4 atau harus 2? Wajib 2. Matin 2. Cuma di sini apa ini? Ingat sukun. Ingat wakof. Maka apa namanya? Ma'arif disukun. Nah, ini nyampur. Kalau hakikatnya matin, cuma karena kondisinya seperti ini, dia wakof, ma'arif disukun, boleh dipanjangkan. Boleh dibaca 2 sampai berapa Pak? Sampai 6. 2 boleh, 4 boleh, kondisi sama seperti di akhir-akhir surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, Ustaz, mau baca 2 silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan boleh baca 4 boleh. Cuma konsisten. Kalau dari awal baca 2 sampai boleh baca 2. Kalau dia baca 4 jangan sering-sering. Ayat pertama 2, ayat kedua belum 4, ayat ketiga 6. Gado-gado. Nah, kalau patahnya nggak usah. Jadi di satu kali baca mulai kemudian selesai itu pakai cara baca yang sama. Kalau pakai qiraatnya Imam Hafiz, pakai Hafiz. Nah, ini kaidahnya 4 ya Pak ya. Ingat-ingat, roh itu dibaca tipis di 4 kondisi ini. 1, kasroh. 2, sukun, nggak ada domah ya. Sukun sebelumnya kasroh. 3, sukun rohnya sebelumnya
sukun sebelumnya kasroh. Yang keempat, rohnya sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Nah, memang apa ya Pak? Lebih enak banyak praktek, kemudian kita biasa daripada harus ngapalin. Karena udah set. Jadi atau kalau mau mudahnya kita hafal sebagian contoh itu untuk mudah. Misalkan contoh apa kasroh, rija, nah, kita biasa rija buat latihan. Rijalun, rohnya sukun sebelumnya kasroh. Bil'auna. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini disamainnya ke cara melakukan bil'auna. Itu juga bisa dipakai sebagai patokan. Kalau mau dipakai kaidahnya silahkan, kalau usah. Intinya bisa. Rohnya dibaca tipis. Nah, nanti kita latihan di belakang. Cuma ini ada clue-nya. Nah, nanti di latihan 86, halaman 86 itu udah gak ada clue-cluenya lagi Pak ya. Nah, di situ jangan melihat ke halaman yang belakang kalau bisa. Mulai ya Pak, dilatih praktek kaidah tanpa melihat kaidah. Ini kan kita baru materi nih, kaidahnya doang. Di halaman berikutnya nanti ada latihan plus kaidah. Nah, di halaman berikutnya lagi nanti ada latihan tanpa kaidah. Harus biasa. Nah, jadi harus punya perhatian nanti ketika masuk ke latihan. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, tafsir tartib. Tafsir atau tartib. Tafsir atau tartib. Oh, boleh tebal, boleh tipis. Yang tengah Pak ya. Nah, kaidahnya ada dua yang bisa dibaca. Yang pertama, kalau rohnya sukun sebelumnya kasroh. Jadi kalau berhenti sampai situ, roh sukun sebelumnya kasroh, tapi apa tipis? Tipis. Kaidah yang tadi di atas nomor 2, roh sukun sebelumnya kasroh. Nah, tapi di sini ada huruf istilah berharokat kasroh. Jadi setelah rohnya ada huruf istilah. Huruf istilah itu huruf apa? Tidak dikatakan tebal. Huruf istilah itu huruf apa? Nanti roh nggak masuk. Roh juga tebal juga nggak? Roh di huruf istilah huruf apa? Kaitannya dengan apa huruf istilah? Pangkal tidak. Huruf istilah huruf yang suaranya apa? Naik ke langit-langit. Ya walaupun boleh kita katakan semuanya itu huruf tebal. Cuma enggak semua huruf tebal itu sifatnya istilah. Seperti 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 lam. Ya baik. Kemarin kan ada lam tebal kan? Tapi lam kita pelajari nggak ada di huruf istilah. Seperti alif. Alif juga terkadang dibaca tebal. Alif ada di huruf istilah? Nggak ada. Di mana maksud alif? Istifham. Di mana maksudnya? Kerongkongan. Tenggorokan. Pangkal. Tengah atau atas? Di bawah. Salah. Atas. Salah juga. Yang di bawah ini hamzah bukan alif. Alif. Alif di rongga tenggorokan dan rongga mulut dari awal keluar sampai ujung tulisan. Rongga. Tahu rongga kan Pak? Nah, di pepnya ada rongganya nih. Nah, yang kosong itu makhraj huruf alif. Nah,
Nah, tadi balik lagi ke poinnya. Kalau roknya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la yang berharokat kasroh, maka boleh pilih bacanya tebal atau tipis. Huruf isti'la apa aja, Pak? Berapa? 8 atau 9? 1 7. Ayo, Pak. Apa aja, Pak? so Apa? Ko, Kho, go, so wo, ko, o, so, so, go, bo, go, bo, go. wo. Nah, itu 7. Udah hafal semua, Pak? kalau lihat buku Ini pelajaran awal. Kalau dihafal dari guru insya Allah udah hafal. Nah, soalnya di murojaah buku ini. Insya Allah bermanfaat. Contoh di sini ada kata bil, tin. Nah, roh sukun. Sebelumnya kasroh, setelahnya huruf. Nah, huruf istilah. Lihat harokatnya, apa harokatnya? Kasroh. Maka boleh tebal, boleh tipis. Nah, ini kita latihan baca tebal dan tipis. Kita baca tebal dulu. Diikuti setelahnya. Fakana kullu firqin kattawdil azim. فكان كل فرق كالطود العظيم Ulangi. Fakana kullu firqin kattawdil azim. فكان كل فرق كالطود العظيم Kita baca tipis. Fakana kullu firqin kattawdil azim. فكان كل فرق كالطود العظيم Jangan sama banyak, jangan sama seperti yang sebelumnya. Coba dibedakan. Fakana kullu firqin kattawdil azim. فكان كل فرق كالطود العظيم Firqin di sini boleh baca tebal, boleh tipis. Filqin atau bilqin. Nah, yang kedua, roknya sukun. Sebelumnya ada huruf isti'ala yang sukun. Sebelumnya hurufnya kasroh. Ini terjadi di mana? Waqaf. Ketika waqaf, huruf terakhir itu ro. Nah, sukun dah dia itu. Nah, sebelumnya ada huruf isti'la, sukun. Sebelumnya lagi ada huruf kasroh. Maka boleh pilih tebal atau tipis. Di sini contohnya ada 2. Kita coba. Udkhulu Misr. Dibaca tebal dulu ya. Udkhulu Misr. Sekali lagi. Udkhulu Misr. Pokoknya tebal. Boleh dibaca tipis, boleh. Udkhulu Misr. Misr. Susah ya? agak Enak kata tebal sebenarnya. Udkhulu Misr. Kalau nggak biasa emangnya bolak balik gitu bacanya. Soalnya tebal, makanya agak susah. Nah, tapi itu kaidahnya.
Walaupun sebagai para ulama ada yang lebih milih berlina lebih mudah. Nah, contoh yang kedua, Ainal Filqur. Ainal Filqur. Ainal Filqur. Ainal Filqur. Baca tipis. Ainal Titir. Ainal Filqur. Ainal Titir. Ainal Filqur. Nah, ini apa? Kaidah di dalam menentukan huruf ra yang di sana boleh pilih tebal atau tipis. Nah, cuma coba dilihat langsungnya Pak. Ada catatan, mungkin ini bisa lebih mudahkan. Pertama, apabila waqaf pada kata bil, maka huruf ra dibaca tertib tebal. Karena huruf ra bertanda sukun sebagaimana kondisi tertibnya ra pada poin ke-8. Kita ulangi. Nah, tadi kan ada contoh tuh. Fakana kullu fi'lin kaqawlil 'azim. Boleh pilih. Kenapa boleh pilih? Ra-nya sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la berharokat kasrah. Boleh pilih mau tebal mau tipis. Tapi kalau seandainya kita bacanya nggak sampai selesai, nggak kita baca fakana kullu fi'lin kaqawlil 'azim, nggak sampai selesai. Tapi berhenti di ini, berhenti di qafnya, waqaf di qaf. Berarti kan nanti bacanya apa? Firqo, malah qafnya disukun. Nah, di kondisi ini nggak lagi boleh pilih, nggak lagi boleh milih. Kenapa? Karena harokat huruf qafnya, huruf istilahnya udah berubah. Yang tadinya kasrah jadi sukun. Nah, yang berlaku jadinya bukan kaidah yang tadi, tapi kaidah yang kita bahas di poin ke-8. Nah, coba dilihat apa namanya itu? Poin ke-8 yang mana, Pak? Yang tafsir. Halaman sebelumnya. Oh, yang dibaca tafsir paling bawah, nomor 8. Ketemu? Halaman Halaman 83, Pak. Ada sisi kiri paling bawah. Ada roknya sukun tuh, ya Pak ya. Sebelumnya kasroh, nah, udah sama kan? Kayak filmin kan? Kalau disukun sebelumnya kasroh. Nah, setelahnya huruf istilah yang berharokat apa Pak? Kasroh. Tadinya di fathah. Apa Pak? Disalahin. Firtosin. Salah cetak. Harusnya di fathah. Maka wajib tebal. Nah, maksud ucapan beliau di catatan tadi, kalau seandainya roknya sukun, sebelumnya kasroh, kemudian setelahnya huruf istilah sukun, maka kaidahnya sama seperti kaidah nomor 8. Wajib dibaca tebal. Itu diperbaiki Pak ya. Yang nomor 8 Firtosin. Seharusnya bukan contohnya, yang itunya, kaidahnya. Sukun roknya ya. iya. Sebelumnya kasroh kan? Iya. Nah, setelah roknya huruf istilah yang berharokat apa? Kalau berharokat kasroh sama kayak apa tadi? Sama kayak yang milih tadi. Kaidah nomor 1 yang boleh pilih. Sama kan Pak? Nah, harus dibedain. Kalau kita lihat contohnya fitil kosin. Nah, setelah huruf ra kan huruf istilah apa harokatnya? Fathah. Nah, itu harusnya. Harusnya setelah ra itu huruf istilah berharokat fathah. Nah, itu diganti Pak ya. Dicoret, diganti di atas di fathah. Apa ada yang beda-beda catatannya? Enggak, ini kasrah kalau ini. Kasrah ya. Di buku yang lain
Sama. Jadi diganti fathah ya. Gimana? Diganti fathah. Dengan Ya? Kasrah itu. Ini kasrah nih. Oh, Beda-beda baru berarti. berarti diperbaiki. Ini tak ganti nih. Kalau di buku anak masih yang kasrah. Oh, ini kasrah nih. Ganti Di fathah. fathah, Ustaz. Di situ apa? Fathah. Udah fathah ya? Itu buku cetakan berapa, Pak? Hmm? Tawanya itu kan. Iya. Ininya tanda Di kaidahnya. kaidahnya, kaidah. Di Di rumusnya nih. Ini diganti fathah. Sama kok ini cetakan ketiga juga. 2019. Nah, ya sama itu lah. Iya. Oh, ini Ada beda-beda. Tahu letaknya Pak ya? Gimana Pak? Iya, kasrah semua kayaknya. Hah? Kasrah semua. Tak punya Pak Bapak? Memang? Fathah Pak? Tawanya. Hah? Tawanya fathah. Aku kan Pak ya? Kaidahnya. Ah, itu kan salah itu kan. Nah, kalau kaidahnya itu kan apa? Roknya sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istilah kasroh. Sama seperti yang tadi di contoh fi'il tadi. Nah, paham maksudnya Pak? Kalau ada tempat tulis lebih enak sebenarnya. Iya, Pak Ustaz. Nah, itu diperbaiki, itu salah saya. Kalau sama kasroh nanti sama juga sama kaidah nomor 1 di bagian kanan. Ya. Nah. Dan kalau dilihat contohnya emang ada pasfir, fitil, osin. Mana kasrohnya ini potnya Pak? Pak. Nah, kemarin nggak kelihatan ini. Nah, catatan yang tadi kata fitil kalau kita berarti belko, tebal itu orangnya belko. Itu disamakan seperti kaidah yang tadi. Artinya disamakan harus dibaca tebal. Bukan disamakan kondisinya. Kondisinya beda. Huruf istilahnya yang tadi sukun. Kalau yang ini fathah kaidah nomor 8. Cuma hukumnya yang disamakan dengan hukum di nomor kaidah nomor 8. Makanya dikatakan di sini karena huruf qaf bertanda sukun. Sebagaimana kondisi tafsirnya Allah pada poin ke-8. Kondisi doang, bukan harokatnya, bukan harokat keseluruhan kaidah tersebut. Nah, yang kedua, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala membaca Misr dari tadi ketika waqaf di Misr dengan tafkhim tebal ketika waqaf dan membaca Al-Qidr dengan tartib tipis ketika waqaf. Apa maksudnya? Dua-duanya boleh. Kalau kaidahnya seperti itu, Pak. Kaidahnya boleh apa, Pak? Boleh tipis. Boleh milih. Kita lihat kaidah yang kedua tadi, Pak. Yang boleh apa tadi? Boleh tebal, boleh tipis. Kaidah yang nomor 2. Kalau kondisinya hurufnya sukun, waqaf nih ya. Huruf sebelumnya huruf istilah sukun. Huruf sebelumnya kasroh, kan boleh pilih tuh. Boleh tebal, boleh tipis. Artinya silakan mau dibaca tebal, mau dibaca tipis silakan. Cuma satu, kebiasaan Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala di dalam kata Misr beliau tebelin, orangnya ditebelin. Kayak yang tadi kita ucapin susah kan baca tipis, yusul, misir, agak susah, nggak biasa apalagi. Nah kalau dibaca tebel mudah sekali, yusul, gampang. Wal fajr kayak gitu lah gampang. Nah, kalau di filternya tadi sama kan, boleh tipis, boleh tebal. Nah, beliau lebih mudah atau kebiasaan beliau bacanya di tipis karena lebih mudah baca tipis. Titil, dan titel.
Itu menurut Al-Imam Ibnu Jazari. Bukan maksud beliau wajib baca tebal, wajib baca di tipis, bukan. Boleh pilih, cuma itu pendapat beliau. Kalau beliau baca di besar, beliau tebalkan. Kalau baca di tebal, kalau baca di titik, beliau tipiskan. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya? Nah, ini pendapat beliau pribadi. Cuma kaidahnya yang tadi boleh pilih tebal atau tipis. Cuma pilihan beliau di kisah baca ke tebal, di titik baca tipis. Kalau mau diikuti tidak masalah, itu juga lebih mudah. Sudah ada? Sudah masuk isya? Belum Pak ya? Nah, kita lanjut latihan. Ini latihan secara keseluruhan di dalam ayat untuk kondisi Allah dibaca tebal, tipis, dan boleh pilih. Yang pertama, hukum roh yang dibaca tertib, dibaca apa ini? Tebal. Pertama, rohnya fathah. Kalau dapat di roh fathah, wajib dibaca tebal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Panjang banget. Nanya banyak ya? Panjang semua itu. Berapa dibaca? Dua. Itu pada la tu'akhidna in nasina. Nah, berapa itu dibaca? 4 sampai 5 harakat. 45. Apa namanya? Majais. Nah, boleh dibaca berapa? Atau harus dibaca berapa? 4 atau 5. Di buku ini kan panduan untuk qiraah Asim riwayat Hafiz Tariq Asy-Syatibiyah. Tariq itu jalur Asy-Syatibiyah. Nah, kalau di dalam jalur Asy-Syatibiyah, mad jaiz itu dibacanya minimal 4. Tapi kalau di jalur yang lain, jalur Thayyibatun Nashr, mad jaiz itu boleh dibaca 2. Seperti yang biasa saya bacanya kayak qul ya ayyuhal kafirun apa pendek 2. Qul ya ayyuhal kafirun ya 2. Nah, itu jalur Thayyibatun Nashr. Nah, cuma kita belajarnya Syatibiyah, maka panjangkan 4, usahakan panjang. Nah, coba poin yang paling penting di sini rohnya. Rohnya dibaca tebal. Kenapa tebal? Harokatnya fathah. Nah, lanjut. Rohnya sukun sebelumnya fathah. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Nah, perhatikan huruf-huruf yang harus ditahan. Huruf-huruf yang harus ditahan. Seperti ma. Nah, kemudian al. Nah, poin yang kita garis bawahi di sini, Allah-nya di sini. Allah sukun sebelumnya fathah wajib dibaca tebal. Kita ulangi. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Nah, kita beri baca dulu. Nanti kita sambung.